Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Anak-anak, patut kita ucapkan syukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa karena pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik dan ke dalam keadaan sehat. Baik anak-anak ya, Ibu absen dulu. Apakah hadir semua ini? Hadir Bu Guru. Hadir, Bu. Hadir semua, iya. Anak-anak, marilah kita bersama-sama mengucapkan salam pengajian. Hadir Bu Guru. Om Swastiastu. Sebelum kita masuk ke materi anak-anak, Ibu ingin mengajak kalian ya bernyanyi bersama dulu, yaitu lagu kebangsaan, lagu Halo Halo Bandung anak-anak. Ibu minta anak-anak semua berdiri ya. Ya. Ya, Sudah siap anak-anak? sudah Bu Guru. Sudah, Bu. Nah, baik anak-anak ya, Sudah, yang semangat Bu Guru. ya, yang semangat menyanyinya. Iya. Ya anak-anak. Ya. Ya Bu Guru. Halo, Halo Bandung. apa indahnya. Halo, Halo Bandung. Kembali. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu ingin mengajak kalian berdoa. Nanti Ibu yang pimpin menggunakan Gayatri Mantra anak-anak. Baik, anak-anak sudah siap? Sudah Bu. Nah, ambil sikap ya anak-anak. Gayatri Mantra mulai. Om Burbuasu Tatsyawitu Warenya Bargo Dewasyo Dimahi Diyo Yona Prasodaya Om Santi Santi. Sekarang Ibu ingin menyampaikan bahwa materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai dasa mala ya anak-anak. Di sini ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama, supaya siswa itu dapat menjelaskan pengertian dasa mala. Dan yang kedua anak-anak, siswa dapat menyebutkan atau supaya siswa itu dapat menyebutkan bagian-bagian daripada dasa mala. Dan yang ketiga, supaya siswa itu dapat memberikan contoh perilaku dasa mala anak-anak. Itulah tujuan kita mempelajari dasa mala anak-anak ya. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan masuk ke materi. Tolong ya diperhatikan ya slide yang Ibu berikan, slide PowerPoint itu diperhatikan anak-anak. Dalam kitab Ya, Bu Guru. kita ya telah disebutkan bahwa pada dasarnya kecenderungan budi manusia itu ada dua anak-anak, yaitu disebut dengan Dewi Sampat dan Asuri Sampat. Dewi Sampat merupakan kencegap ya untuk berbuat baik, sedangkan Asuri Sampat itu merupakan kecenderungan untuk berbuat tidak baik atau bisa juga dikatakan dengan asubha anak-anak. Anak-anak ya, dasa mala itu berasal dari dua urut kata yaitu dasa dan Marah. mala ya. Coba siapa yang bisa yang tahu dasa itu apa anak-anak? 10. 10. Kalau mala itu perbuatan tidak baik anak-anak atau perbuatan kotor, perbuatan jahat ya. Jadi dasa mala itu adalah 10 macam sifat tidak baik yang perlu kita hindari karena itu merupakan ya atau tergolong asubha karma anak-anak. Ada 10 pula bagian daripada dasa mala itu sendiri. Nah, ini ya anak-anak. Yang pertama dikatakan, coba ini ada gambar ya.
Ada gambar seseorang yang sedang tidur. Ya, seorang yang sedang tidur. Nah, di sini arti daripada bagian yang pertama itu tadi dikatakan dengan tandri anak-anak ya. Artinya orang yang malas, suka makan dan tidur saja. Nah, tidak tulus hanya ingin melakukan kejahatan. Sikap malas adalah sifat yang dibenci oleh Sang Yang Widiwasa. Karena sikap ini merupakan penghalang untuk mencapai tujuan hidup. Jadi anak-anak, dari gambar ini ya, kita bisa mengetahui salah satu contoh tandri tadi. Orang yang suka tidur, suka bermalas-malasan. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian yang kedua anak-anak. Itu disebut dengan kleda. Nah, di sini Ibu ada mengambil salah satu contoh ya, orang yang sukanya cuma main handphone. Ya. Kleda itu artinya berputus asa, suka menunda-nunda suatu pekerjaan dan tidak mau memahami maksud dari orang lain. Ya. Ini salah satu contohnya anak-anak. Cuma main handphone. Bagaimana pekerjaan kita bisa selesai kalau kita tidak melaksanakan atau melakukannya anak-anak. Ibu kasih tugas misalnya ke kalian, ke anak-anak Ibu. Ya. Ini nak, kamu kerjakan ini. Soal dari nomor 1 sampai 10 misalnya Ibu minta anak-anak. Tapi kalian cuma karena zaman sekarang ya, canggihnya ini, handphone, jadi kalian itu cuma melihat ini. Pas Ibu datang baru dikerjakan. Bagaimana suatu pekerjaan itu cepat selesai kalau tidak dikerjakan, ditunda-tunda ya. Itu salah satu contoh anak-anak, contoh daripada bagian yang kedua yaitu kleda, artinya suka berputus asa, suka menunda-nunda suatu pekerjaan anak-anak ya. Kan ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga itu apa anak-anak? Ayo. Leja. Bagian yang ketiga disebut dengan leja. Leja artinya berpikiran gelap, bernafsu besar dan gembira melakukan pekerjaan. Pikiran paling menentukan kualitas perilaku manusia dalam kehidupan ini. Pikiranlah yang mengatur gerak 10 indria sehingga disebut raja indria. Kalau raja indria tidak baik, maka indria lainnya juga tidak baik anak-anak. Ini di sini ada juga Ibu kasih sebuah gambar anak-anak tentang bagian yang ketiga ya, tentang bagian yang ketiga itu disebut leja tadi. Di sini ada seseorang yang sedang membuka pintu atau jendela dengan secara paksa, anak-anak. Kalau seseorang itu membuka pintu atau jendela kita dengan secara paksa, anak-anak, berarti orang tersebut mau apa? Mencuri. Mau mencuri, anak-anak. Mau berbuat jahat, Bu Guru. Iya, bagus. Pintar anak-anak Ibu. Merampok, Bu Guru. Merampok, benar. Itu Ya. salah satu contoh dari yang bagian yang ketiga anak-anak. Pikirannya gelap. Tadi sudah dikatakan kalau pikiranlah yang menentukan kualitas hidup kita, kualitas perilaku kita anak-anak. Jadi kita harus bisa mengendalikan apa anak-anak? Pikiran anak-anak ya. Sekarang Ibu lanjutkan ke bagian yang keempat anak-anak ya. Bagian yang keempat itu anak-anak disebut dengan apa? Kutila. Kutila ya. Kutila artinya menyakiti orang lain, pemabuk dan penipu. Ya. Di sini juga Ibu ada selipkan sebuah gambar seorang wanita yang sedang menangis atau bersedih ya anak-anak ya. Kenapa dia bersedih anak-anak? Contoh yang Ibu berikan ini, kenapa? Dia bisa menangis. Karena dia ditipu, Bu Guru. Karena dia ditipu. Karena apa lagi? Bagus anak-anak. Karena apa lagi anak-anak?
Karena dia disakiti. Karena dia disakiti. Pintar Karena- anak-anak ibu, hebat ya. Karena Karena putus cinta, Bu Guru. Nah, ada yang karena putus cinta. Kalau anak SMP jangan ya anak-anak ya, jangan dulu berpacaran ya. Nanti Iya, Iya. Ibu Guru. sudah dewasa, Iya, Ibu Guru. ya anak-anak ya. Iya. Karena Iya, Bu kalian Guru. masih remaja itu masih mencari jati dirinya. Jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh anak-anak. iya Bu Guru. Iya, Bu Guru. Ya, ibu yakin anak-anak ibu pintar-pintar semua bisa menjaga perilaku. Sekarang ibu lanjutkan anak-anak ya ke bagian yang kelima anak-anak. Bagian yang kelima itu disebut dengan kuhaka ya. Yang artinya pemarah, suka mencari kesalahan orang lain anak-anak, berkata sembarangan dan keras kepala. Ini ada contohnya. Mereka berdua saling berteriak satu sama lainnya. Kenapa mereka berdua saling berteriak? Ayo. Karena dia bertengkar. Salah satu tidak ada yang mengalah. Salah satu tidak ada yang mengalah. Karena salah satu tidak ada yang mengalah. Bagus, Nyoman Sunarni. Pintar ya anak-anak ibu ya. Yang lainnya? Karena salah satu tidak ada cocok Bu Guru. Karena salah satu tidak ada yang cocok. Bagus. Sarjana ya, bagus. Ya. Kenapa mereka berdua saling berteriak satu sama lainnya? Karena mereka berdua itu tidak bisa mengendalikan emosi anak-anak. Karena tidak bisa mengendalikan amarahnya. Jadi yang satunya bilang begini, kamu yang salah misalnya. Yang satunya, itu bukan saya yang salah, tetapi kamu yang salah. Jadi saling menyalahkan. Ya? Saling menyalahkan. Tidak ada yang mau mengalah anak-anak. Itu bagian dasamala yang kelima anak-anak ya. Yaitu disebut dengan kuhaka. Selanjutnya anak-anak, bagian yang keenam itu disebut dengan Metraya. yang artinya Metraya. berkata menyakiti hati ya, sombong, iri hati. Kita tidak diperbolehkan di setiap ajaran agama, termasuk kita agama Hindu ya, umat Hindu, tidak diperbolehkan di dalam ajaran agama itu kita saling menyakiti. Baik itu kita menyakiti hati orang lain, karena itu akan berakibat merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri anak-anak. Itu bagian dari dasamala yang keenam tadi dikatakan atau disebut dengan metraya anak-anak ya. Baik anak-anak, selanjutnya ibu masuk ke bagian yang ketujuh anak-anak. Itu dikatakan sebagai atau disebut sebagai Megata. itu dikatakan atau disebut dengan megata untuk bagian yang ketujuh, yang artinya berbuat jahat, berkata manis tetapi pamrih ya. Perbuatan jahat itu tergolong asubakar karma, dan perbuatan jahat merupakan penghalang untuk mencapai kedamaian hidup anak-anak. Hidup Bu Guru. Iya. Itu yang disebut dengan megata. Kita tidak boleh berbuat jahat terhadap orang lain. Kenapa? Karena kita anak-anak tidak mau juga orang lain itu berbuat jahat terhadap kita. Jadi kita itu harus sadar, oh saya tidak mau disakiti misalnya kalian, ya kalian di ruangan atau di lingkungan sekolah. Minta maaf. Jika dua-duanya bersalah, melakukan kesalahan, maka dua-duanya saling minta maaf anak-anak. Jangan suka berbuat hal-hal yang tidak baik. Jauhkanlah diri kita dari perilaku dasamala ya. Ke bagian yang ke-8 anak-anak ya. Bagian yang ke-8 disebut dengan Ragastri. Disebut dengan ragastri. Artinya penuh nafsu dan suka memperkosa. Ya, perbuatan ini tergolong tidak manusiawi karena bertentangan dengan ajaran agama dan cenderung bersifat seperti sifat
raksasa. Raksasa. Di sini Ibu ambil contoh, ada seorang perempuan yang sedang memeluk dirinya sendiri, anak-anak. Ini ya sering terjadi yang melakukan itu perbuatan yang suka memperkosa atau ingin memperkosa perempuan itu pasti apa, anak-anak? Pasti dari pihak laki-laki. Karena ibu belum pernah mendengar yang perempuan memperkosa itu. Iya, jadi pasti yang laki-laki. Jadi ibu tekankan ya, untuk anak-anak ibu yang laki-laki ya, jangan pernah berbuat demikian. Ya, Bu Guru. Kendalikan pikirannya anak-anak, kendalikan dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa ya, ikut melaksanakan kegiatan keagamaan, beribadah ya di dalam pura dan sebagainya. Untuk membuat pikiran kita menjadi jernih. Jernih. Ke-9 ya. Itu disebut dengan apa, anak-anak? Paksa. Baksa buah. Artinya menyakiti orang lain, penipu dan berpoya-poya. Di sini Ibu ambil salah satu contoh ya, anak-anak. Salah satu contoh, ada beberapa orang perempuan yang habis berbelanja atau shopping ya. Ini kalau berpoya-poya itu sudah pasti sering terjadi dengan perempuan, anak-anak. Sering terjadi dengan perempuan. Jadi ini ada contohnya, gambar beberapa orang ya yang sedang atau setelah berbelanja. 4 orang, Bu Guru. Iya, berapa orang, Nak? 4 orang, Bu Guru. Oh, 4 orang. Iya, pintar anak ibu ya. Ya. Nah, jadi tidak akan tercapai apa yang kita inginkan itu. Uangnya akan habis. Habis karena apa? Karena berbelanja sesuatu yang tidak terlalu penting. Bukan tidak boleh berbelanja, tidak. Ibu tidak melarang kalian berbelanja. Silahkan. Tetapi ya, dikendalikan, sesuaikan dengan kebutuhan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan melebihi batas kemampuan. Baik anak-anak, itu bagian yang ke-9 ya dari Dasamala. Disebut tadi baksa buana. Sekarang guys, salah satu contoh. Kalau bagian yang ke-10 Dasamala itu salah satu gambarnya. Ibu ambil salah satu ya. Sampai di sini anak-anak ada yang ditanyakan anak-anak? Dari materi yang Ibu sampaikan tentang Dasamala tadi? Serta bagian-bagiannya? Bu. Ada. Silakan. Ada, Bu Guru. Silakan Iko. Apa, Nak? Apakah yang dimaksud dengan keleda dalam kehidupan kita, Ibu Guru? Keleda ya? Iya. Keleda di dalam kehidupan kita. Iya. Contohnya maksudnya? Iya, Ibu Guru. Iya, contohnya ya. Begini anak-anak. Biasanya ya, apalagi seusia kalian yang masih remaja. Disuruh orang tua misalnya mencuci piring. Nanti Mak, nanti Bu. Kenapa? Karena kalian itu suka menunda waktu dengan ini alasannya. Karena Bu Guru. handphone ya. Iya. Karena handphone. Jadi kendalikanlah diri supaya saya harus menyelesaikan pekerjaan. Contohnya suka menunda-nunda pekerjaan tadi. Ini keleda kan suka menunda-nunda pekerjaan dan suka berputus asa. Mengerjakannya. Masih belum mamaku datang. Masih belum ayahku datang misalnya. Sampai orang tua kalian datang nanti itu tidak akan terselesaikan. Karena kalian keasikan memegang handphone. Ya anak-anak. Nah. Ada lagi anak-anak? Sudah Bu Guru. Sudah jelas? Sudah.
Ya. Sudah, Baik, Bu. anak-anak Bu Guru. kalau sudah jelas, tentang ini, Dasamala tadi, Ibu ingin memberikan kalian tugas. Ini ada 5 soal ya anak-anak ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan diperhatikan di PowerPoint slide yang Ibu tayangkan itu, yang Ibu putar itu. Perhatikan di situ soalnya, tidak usah dicatat soalnya, yang dicatat hanya jawabannya ya. Yang dicatat hanya jawabannya. Silakan anak-anak, Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah selesai? Sudah. Baik, Bu Sudah. Guru. Silakan dikumpulkan anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan Bu. dikumpulkan. Ya, terima kasih ya. Bu. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakannya dengan baik. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi Ibu tentang dasar ini? Baik, Ibu. Ya, silakan Iko. Ya. Jadi materi apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, kami akan mencoba menyimpulkan, yaitu dari materi itu bahwa bagian-bagian dari dasamala atau contoh-contoh dasamala itu adalah 10 sifat dan perilaku yang harus kita hindari di dalam diri kita sebagai anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Itu Ya. Ibu dari saya. Iya, bagus nak ya, bagus. Berarti tadi memperhatikan apa yang Ibu jelaskan sehingga dapat menyimpulkan ya apa yang Ibu sampaikan tadi. Yang lainnya ada yang ingin menambahkan dari temannya? Ada Bu Guru saya. Iya, silahkan Iwayan Suparta. Ya, berarti kita harus menghindari perbuatan yang buruk, Ibu. Kita harus menghindari perbuatan yang buruk. Iya, benar, Nak. Benar, Nak. Ya. Iya, benar semua ya, benar semua. Ibu Ya. acungkan jempol untuk anak-anak Ibu karena sudah memperhatikan apa yang Ibu berikan. Ibu sampaikan ya. Ya, anak-anak, untuk pagi hari ini ya, tugasnya sudah dikumpulkan dan jangan lupa ya, minggu depan kita masuk ke materi yang baru. Materi yang ini jangan sampai dilupakan ya. Dibuka kembali di rumah, diperhatikan kembali. Apa yang dimaksud dengan dasamala? Apa saja bagian dasamala itu harus diingat kembali di rumah. Anak-anak, Ibu cukupkan sampai di sini. Kalau sudah jelas semua? Sudah, Bu. Sudah ya, Ibu cukupkan sampai di sini anak-anak. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Paramasanti anak-anak. Ya, Bu Guru. Om Santi, Om Santi, 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 Santi. Om. Ya. Terima kasih anak-anak.